Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu Yesus pergi bersama orang itu. Orang banyak mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah engkau? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sementara itu datanglah beberapa orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, yang ditonjolkan dalam dua mujizat
oleh Tuhan dalam bacaan Injil yang relatif panjang bagi Markus ini, itu adalah iman. Sebetulnya yang mau diungkapkan adalah orang baru bisa ketemu dengan sosok Tuhan itu melalui iman. Kita melihat banyak orang ketemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Orang yang berdesak-desakan, orang yang ada di pinggir pantai, orang yang naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Orang banyak yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mengalami mujizat seperti yang dialami dua orang itu. Karena mereka mau ketemu dengan Tuhan Yesus, sudah punya iman terlebih dahulu. Sehingga pada waktu digambarkan dalam bacaan Injil, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus itu berlutut dan tersungkur. Di situ gambaran bahwa dia itu mempercayai bahwa dalam diri sosok Tuhan Yesus itu tidak hanya sosok manusia, tetapi ada Allah di sana. Di situ kita bisa melihat bahwa iman itu yang menuntun mereka ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau orang mau ketemu dengan Tuhan tanpa iman, atau orang mau berdoa misalnya tanpa iman, orang itu bisa berdoa mengungkapkan kata-kata, betul kata-katanya itu tepat sesuai dengan apa yang menjadi ritual masing-masing orang. Tetapi apakah ketemu dengan Tuhan, sosok yang berkuasa dan berwibawa itu? Ini menjadi tanda tanya besar. Jadi yang jelas adalah iman itu yang menuntun orang bisa ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan pun itu bertindak karena iman orang itu. Jadi mujizat bisa terjadi karena iman orang itu. Jadi kalau kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah saya, Tuhan, atau apa yang diminta. Bisa saja dengan mudah kita mengungkapkan kata-kata. Tuhan bertindak, itu melihat iman orang tersebut. Dia memperlakukan Allah atau memperlakukan dirinya sebagai siapa. Karena ada banyak orang itu mencari Tuhan itu hanya sebagai tokoh yang bisa memuaskan dirinya. Berarti itu bukan iman, tetapi tokoh yang bisa diandalkan. Seorang misalnya, seorang yang ingin butuh uang, dia mengandalkan seseorang yang kaya. Yang dibutuhkan bukan orang yang kaya itu, tetapi uangnya. Demikian juga, kalau kita minta kepada Allah. Yang kita pentingkan apa? Permohonan kita terkabul ataukah pribadi yang kita hadapi? Nah, maka ini perlu kita renungkan. Walaupun sebetulnya dalam bacaan Injil ini, dalam dua peristiwa mujizat itu, iman yang digambarkan belum sempurna karena masih dalam tahap mohon penyembuhan. Nah, lalu sekarang kalau kita bisa melihat, ada juga hal yang kontras dalam bacaan Injil ini. Yakni orang-orang yang mentertawakan tentang sabda Tuhan. Yang mengatakan mereka atau dia ini itu tidur, bukan mati. Jadi anak ini tidak mati, melainkan tidur. Banyak orang yang tertawa. Dan di situ kita bisa melihat ini sebetulnya menjadi seolah-olah menjadi wakil dari orang-orang Israel pada zaman itu yang menolak Tuhan Yesus. Sabda Tuhan justru ditertawakan. Kehendak Tuhan justru disepelekan. Ini yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena pemahaman mengenai Tuhan itu seolah-olah karena tidak masuk di dalam pikirannya. Berbeda dengan apa yang dia harapkan. Mereka menolak bahwa Tuhan itu adalah pemberi surprise, pemberi kejutan. Tuhan bisa bertindak di luar nalar manusia. Dan dia tidak mau
untuk menerima Tuhan yang seperti itu. Tuhan itu harus ada dalam konsep mereka. Nah, ini yang membuat mereka tidak mampu melihat Allah sebagai Allah yang maha besar. Mereka tidak mampu melihat Allah yang mutlak menguasai segala-galanya, yang bisa mewujudkan hal yang mustahil menjadi hal yang mungkin dan terjadi. Kenapa? Karena orang itu hanya berdasarkan konsep yang dia punya. Seolah-olah kalau di luar konsep itu, berarti itu bukan Allah. Ibu, bapak, saudara, terkasih, ini kontras yang kita hadapi di situ. Nah, tetapi kita juga bisa melihat dalam bacaan Injil ini, yang catatan yang ketiga adalah semacam dalam bahasa umum adalah dialektika, atau ada semacam pertentangan tetapi ada hubungan satu sama lain. Yaitu antara lain Tuhan itu mengatakan diam, jangan beritakan, jangan wartakan, tapi pergilah. Nah, sedangkan yang satu adalah perintah untuk mewartakan. Yang satu perintah diam, yang satu perintah mewartakan. Seolah-olah bertentangan. Tetapi sebetulnya ada catatan yang mau ditekankan dalam sabda Tuhan itu. Yakni bahwa yang mau untuk diungkapkan adalah kalau kita menceritakan peristiwa yang kita alami karena mujizat, seringkali orang hanya berhenti memuji orang tersebut, bukan memuliakan Tuhan. Maka sengaja dalam bacaan Injil ini, kalau ditanya siapa anak Yairus itu namanya, orang gak tahu. Siapa nama perempuan yang disembuhkan dari penyakit yang 12 tahun itu, tidak tahu juga. Artinya orang tersebut itu tidak untuk ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah kasih Tuhan. Maka kalau kita bisa melihat mujizat yang diwartakan, peristiwa yang diceritakan, justru seringkali membuat orang itu tidak menangkap kasih Tuhan. Tidak menangkap bahwa Tuhan itu dekat. Karena yang diwartakan oleh orang itu harusnya adalah kasih Tuhan, kedekatan Tuhan dengan kita, itu yang harus diwartakan. Kenapa? Karena supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan itu, supaya orang juga bisa merasakan bagaimana dekatnya Tuhan itu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang bisa merasakan dan mengalaminya. Sehingga pada waktu orang itu mungkin dalam keadaan kepepet, orang itu bisa mengeluh, istilahnya itu mengatakan sesuatu, keluhan kepada Allah sendiri yang dekat. Nah, sedangkan kalau orang itu justru dia hanya menceritakan peristiwa bahwa dia disembuhkan. Orang itu menceritakan, memperkenalkan siapa dirinya. Kok dia mendapatkan kasih Tuhan. Nah, orang akan berhenti pada penokohan orang yang disembuhkan itu. Dan orang akan berhenti hanya pada peristiwanya itu. Tetapi orang melupakan kasih Tuhan dan melupakan bahwa Tuhan itu dekat. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih. Kalau demikian, apakah kita harus diam? Tidak juga. Kita bisa melihat mujizat itu terjadi di mana-mana. Bahkan di gereja kita pun itu kerap terjadi juga. Tetapi orang tidak pernah menyombongkan atau menceritakan peristiwa-peristiwa apa yang dialami dari mujizat-mujizat Tuhan yang dialaminya. Paling kita hanya bisa menangkap dari unsur sedikit, yakni orang membuat ujub
bersyukur karena terkabulnya beberapa permohonan kepada Tuhan. Tapi permohonannya apa? Seringkali tidak disebutkan. Orang itu mau untuk mewartakan bahwa Tuhan itu maha kasih, ternyata dekat dan memperhatikan keluhan dalam doa-doanya. Jadi mujizat itu terjadi. Tidak hanya di gereja tertentu, tidak hanya pada tokoh tertentu, tetapi semua orang bisa merasakan dan mengalami karena iman orang itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih. Maka tekanan di sana sebetulnya dalam bacaan Injil itu untuk supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa mengungkapkan keluhan kita yang sungguh-sungguh sangat pribadi kepada Tuhan. Itu sebetulnya yang bisa kita ungkap dalam bacaan Injil ini. Nah, Yesus juga mengingatkan kita bahwa ada hal yang abadi yang harus dirindukan. Ada hal yang transenden yang harus untuk didekati menjadi imanen juga. Ada hal yang universal yang bisa untuk diwartakan. Tuhan mengingatkan kepada kita dalam peristiwa ini. Peristiwa dua mujizat dalam bacaan Injil hari ini. Nah, sedangkan kalau kita bisa bertanya, kenapa banyak orang yang gagal untuk bisa menjalin hubungan dengan Tuhan? Ya, kegagalan itu sebetulnya di situ karena arah kehidupan yang abadi dikaburkan. Orang hanya seolah-olah memenuhi hidupnya sekarang ini saja. Sehingga kalau kita bisa melihat, kalau ada orang yang mengatakan, misalnya ambil contoh, itu sharing mengenai Tuhan, itu memenuhi hal-hal yang materi dalam dirinya, yang tadinya broke, tadinya bangkrut, lalu mendapatkan kepenuhan, kekayaan kembali. Ya baik-baik saja. Tetapi kita bisa melihat bahwa seringkali justru itu mengaburkan arah. Seolah-olah Tuhan hanya mau membuat sukses di dunia ini saja. Padahal ada hal abadi yang mau diraih oleh orang. Yakni kedekatan yang paripurna dalam Tuhan di surga. Lalu kita juga yang seringkali mengaburkan orang sehingga orang gagal dalam relasi dengan Allah adalah karena orang terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Maka berkali-kali Tuhan itu seringkali menyabdakan kepada kita, pilihlah Allah, Bapa, bukan Mamon. Kenapa? Karena Mamon bisa menyesatkan orang, karena orang itu tidak lagi butuh Allah. Kenapa? Karena Mamon diandalkan untuk bisa menyelamatkan hidup di dunia ini. Seolah-olah keselamatan hanya di dunia ini saja. Sehingga orang menikmati hidup bersama dengan Mamon itu. Mamon adalah uang dan kekayaan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka bacaan Injil ini sebetulnya mau menegaskan kembali kepada kita. Ada hal utama yang harus menjadi fokus bagi kehidupan beriman kita. Yakni dekat dengan Allah. Menikmati kasih-Nya. Dan kita senantiasa bisa untuk melakukan kebebasan di dalam Allah. Dengan seperti itu, kita nantinya akan hari demi hari tidak hanya mengandalkan kesembuhan fisik saja, tetapi ada hal utama, yakni damai, sukacita yang ada di dalam hati kita masing-masing. Selamat merenungkan.